Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Goyang palanya. Asik. Ini minggu liburan, kita liburan di sini ya. Oke. Yuk, amalkan sunat ya. Asik. Kebun. Kalau saya bilang berjuang ya. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Lagi. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Gimana menghibur Bapak Ibu? Walaupun minggu ini Bapak Ibu silakan. Walaupun minggu ini adalah minggu liburan ya, tapi kita berada di sini Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa hiburan Bapak Ibu. Sambil kita ya berjuang, kemudian kita berdoa untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ingin pantun sedikit. Belum. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya akan mengucapkan salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah 1000% ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hailul bait wa harramal riba. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama saya muliakan, saya hormati Abi Haji Masturi Irmansyah dan Umi Elis Ratnasari sebagai founder dan co-founder SSW. Tepuk tangan buat beliau berdua. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan juga anak-anak yang soleh, dan juga memberikan rezeki yang banyak yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati para PIC dari PIC SSW 1 sampai dengan 33, para leader SC 1000, SC 500, 150 dan SC 20. Dan kemudian saya juga pada Pak Kapten yang luar biasa tadi. Tepuk tangan dong Bang buat Pak Kapten kita ya, Pak Heru yang sudah tadi menjelaskan sedikit mengenai riba. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, kemudian yang saya hormati untuk tamu kita, Big Ambassador kita, yaitu Umi Kalsum Minangsi MA. Luar biasa, sultan buat beliau. Dan juga yang tadi yang saya hormati juga MC kita, host yang luar biasa, Pak Haji Surji dan Ustadz Mufarihul. Tepuk tangan buat beliau serta pembahasan tadi ya. Juga para petugas atau panitia
ya IT, dan juga terima kasih, dan juga saya mengerti juga kepada A. Rizal Fahmi Ramadan selaku Ketua Training di SSW, dan juga kepada seluruh panitia. Dan semoga juga hari ini kita akan menemukan sesuatu yang kita cari jawabannya. Saya juga hormati kepada Bapak Ibu semua, tidak saya sebut satu persatu, yang para undangan juga, yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir bermuajahah bersilaturahmi, yang mudah-mudahan semua kita dengan silaturahmi kita panjang umur dan banyak rezekinya barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, ada satu informasi yang luar biasa bahwa kita di sini pengen hijrah, Bapak Ibu. Apa itu hijrah? Hijrah itu kita berpindah dari yang namanya di alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Apa itu Bapak Ibu? Tanpa kita sadari Bapak Ibu, yaitu riba Bapak Ibu. Riba itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah saya sampaikan. Kita nih dihalalkan jual beli Bapak Ibu, ya, tetapi diharamkan riba. Bapak Ibu hadir di sini, ini sebetulnya kita kan bisnis. Bisnis hasil ujungnya adalah hasil atau yang namanya penghasilan, gitu, ya. Namun demikian itu dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah ayat 275. Tetapi Allah mengharamkan riba Bapak Ibu. Apa itu riba? Itu ziyadah, tambahan. Seperti apa? Cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, semuanya pakai cicilan Bapak Ibu. Kenapa kalau nggak cicil nggak bisa Bapak? Nah, di cicilan itu nanti apabila Bapak Ibu terlambat bayar, maka Bapak Ibu kena bunga atau denda. Tapi kalau nggak bayar-bayar, maka itu akan disita. Pusing nggak kepala kita? Ya, udah begitu. Nah, kalau udah nggak bayar, sita sudah habis semua, nggak ada lagi yang disita, akhirnya larinya kemana? Larinya karena hukum pidana Bapak Ibu. Badan kita bisa dipenjara gara-gara hutang. Saya yakin Bapak Ibu nggak mau, setuju? Nah, makanya Bapak Ibu ada di sini, ini tepat. Inilah jawaban doa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ada 73 dosa orang yang melakukan riba. Ya, 73 Bapak Ibu banyak sekali. Dosa yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki atau anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu dosa paling ringan. Kita sepertinya biasa-biasa di riba biasa, tetangga apa mencicil biasa. Padahal itu dimurka Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayatnya? Di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 29 dikatakan bahwa orang yang melakukan riba itu berarti mengajak perang Allah dan Rasulnya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita perang sama manusia Bapak Ibu, kita bisa ngumpet di bunker Bapak Ibu, bisa ngumpet di selokan, bisa ngumpet di hutan. Tapi kalau berperang dengan Allah, mau ngumpet di mana Bapak Ibu? Nggak bisa. Maka itu orang yang melakukan riba ini hidupnya susah, hidupnya sengsara, rezekinya seret Bapak Ibu. Udah, kita hijrah, ya. Katakan saya yang setuju mau hijrah. Oh, belum lagi 50%. Siapa yang mau hijrah? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ya. Mari kita hijrah untuk kita hilangkan hutang-hutang itu, kita lunasi semua, ya. Jadi sesuai dengan bisnis kita pada siang hari ini, temanya adalah kita mewujudkan insan kaya berkah tanpa riba. Tepuk tangan buat SSW dan Putri Best. Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak Ibu punya masalah, betul nggak? Betul ya? Kemudian saya yakin Bapak Ibu juga punya impian, punya kemauan, punya cita-cita. Saya mau nanya Bapak Ibu, tadi udah ditanya sih sama Pak Kapten. Saya mau nanya lagi, siapa yang belum berangkat umroh? 1, 2, 2 banyak. Oke, siapa yang belum haji? Oh, banyak juga. Memang jawabannya tepat di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di bisnis ini nanti akan saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan umroh. Itu dalam jangka waktu tidak lama Bapak Ibu. Ya, antara 1
1, 2, 3 bulan, 4 bulan bisa. Bahkan haji nggak perlu 2 tahun Bapak Ibu. Ya, sementara aturannya 28 tahun loh nunggu. Di sini bisa 1 tahun bisa. Tahun 2024, Bapak Ibu coba niatkan haji 2024. Bapak Ibu bergabung segera di sini. Nanti dengan leadernya Bapak Ibu serius menjalankannya, ya, dengan penuh keyakinan. Insya Allah Allah mudahkan Bapak Ibu pergi haji tahun 2024. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu mungkin punya impian yang mau liburan, ya. Nah, ini kan Desember nih, di akhir tahun nih. Banyak orang yang liburan, yang puncak macet tuh. Jakarta puncak satu arah. Kenapa orang pada mau liburan? Ya. Bahkan hari ini juga padat juga ke sana. Tapi Bapak Ibu ya mau hadir di sini Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, udah saya hibur tadi kan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang mau kendaraan, impiannya pengen kalau punya motor kayaknya enak nih buat anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Saya juga pengen punya mobil, bisa berangkat ke pengajian rame-rame gitu loh. Bisa masuk 4 orang, 6 orang. Rasanya pindah kendaraan. Di sini tempatnya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian juga mungkin Bapak Ibu punya impian untuk berbagi. Ya, ingat Bapak Ibu, dunia ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Harta kita tinggal, istri cantik, suami ganteng kita tinggal Bapak Ibu, ya. Kemudian semua kita tinggal, cuma 3 Bapak Ibu yang menuruti kita, yang ikut dalam kita pada saat itu. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah Bapak Ibu. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan Bapak Ibu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu selalu diberitahu, diinformasikan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu datang kemarin itu cocok sekali. Kalau Bapak Ibu mau sedekah jariyah, Bapak Ibu tuh bikin masjid, ya, bikin musola, pakai duit nggak? Pakai duit Bapak Ibu, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan atau untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu belajar nggak? Ya, belajar. Menuntut ilmu pakai duit kan? Pakai duit Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ajarkan, ya, kepada orang bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar. Apabila itu dipakai oleh orang itu, maka mengalir terus pada saat kita tiada Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, anak yang soleh, apalagi sekarang yang namanya sekolah Bapak Ibu mahal. Benar Bapak Ibu, pesantren yang kita dulunya merasa pesantren murah, mahal sekarang. Ya makannya di situ, cuci bajunya di situ, wah luar biasa. Itu pakai duit nggak? Pakai duit Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ketiga ini Bapak Ibu, ya, apabila kita tiada ini menyertai kita, bagaimana kita bisa hidup luas kuburan kita bercahaya kalau kita ibadahnya nggak ada? Maka Bapak Ibu hadir di sini tepat sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Amin ya Allah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, setelah impian itu kita inginkan Bapak Ibu, saya ingin tahu deh, ya, yang baru hadir siapa sih yang pertama kali? Coba cung. Oke, ada whiteboard, panitia, mohon izin, ya. Oke, MC mohon bantu. Saya yang mana nanti yang baru hadir? Saya mau lihat, saya mau nanya nih, mau ngobrol nih, ya. Oke, dengan Bapak nih, ya. Bapak namanya siapa? Kenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dwi Jatmiko. Dwi Jatmiko. Mohon ditulis Bapak Dwi Jatmiko, ya. Oke Pak, impiannya apa kira-kira? Mau liburan, mau pergi haji, atau mau kendaraan apa? Impian saya yang pertama ini mau lunasin utang aja dulu. Oh, lunas utang. Cepat ditulis Pak Dwi Jatmiko sebelum Bapak lupa namanya, ya. Tulis nomor 1 Pak Dwi Jatmiko, ya. Pertama impiannya adalah ingin lunas utang, bebas riba, gitu Pak ya? Oke. Nomor 2. Kalau kita udah nggak punya utang, kita udah santai, ya kita insya Allah menunaikan Umroh, ya. Umroh itu sunnah Pak, tapi hajinya itu adalah rukun. Insya Allah. Umroh haji, ya. Oke, nomor 3 Pak. Ya, untuk ekonomi aja perlengkapan impian kita ya nggak bulu aja Pak. Apa kira-kira? Ya punya motor, punya mobil kita aja. Oh, kendaraan. Oke. Pak Dwi Jatmiko luar biasa. Kalau lunas utangnya
Saya mau tahu lunas hutangnya ada nggak 1 miliar Pak? Nggak ada, Nggak Pak. ada. 500 juta? Nggak ada. 100 juta? Nggak ada. 10 juta? Ada? Di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Kecil ya. Alhamdulillah. Hutangnya nggak pusing Pak kalau segitu sih. Hari ini Bapak bergabung, mudah-mudahan sebulan ke depan udah kebayar berlipat kali Pak. Insya Allah. Ya. Kalau umroh haji Pak, ini udah masuk angka 90 kemarin. Sekarang sekitar kalau dibantu oleh pemerintah sekitar 60 juta. Ya kan? Kemudian kendaraan itu juga lumayan. Kalau ada 1 miliar, ada 500 juta Pak. Ya seperti itu. Ya. Oke, Pak Dwi Jatmiko. Sekarang saya mau nanya ibu-ibunya. Siapa yang punya impian liburan atau haji? Monggo Bu, dengan siapa? Ini. Siapa? Ibu bisa? Oke. Ya, ayo Bu, silakan siapa namanya Bu? Rizka. Ibu Rizka. Oh, bukannya Rika Roma bukan ya? Rizka ya. Oke. Ibu Rizka. Ya. Ibu impiannya apa kira-kira yang belum terwujud dan ingin banget gitu? Apa kira-kira? Pertama apa? Punya kendaraan. Oke. Ya, biasanya kalau udah punya motor terus dapat Bu, pengennya punya mobil. Kalau udah punya mobil pengennya dapat pesawat Bu, helikopter kan gitu. Oke, nomor 2-nya apa Bu? Oke, nomor pertama kendaraan. Apa lagi? Pengen umroh haji ya. Oke, yang ketiga apa Bu? Pengen apa? Rumah. Luar biasa. Oke, Bu Rizka dan Pak Jemiko. Kalau Bu Rizka siapa yang undang Bu? Oh, Pak Nova, tepuk tangan buat Pak Nova. Pokoknya yang mengajak orang kemari kita berikan aplaus semua untuk Pak Nova. Pak Dwi Jatmiko, siapa yang undang Pak? Pak Heru, tepuk tangan buat Heru, luar biasa. Ya, Pak Dwi Jatmiko, Pak Ibu atau Ibu Rizka, ya. Jadi ini impian-impiannya Bu, Pak. Ini mau nggak kalau cepat terwujud Bapak? Yakin saya mau. Yakin juga saya nggak nanya yang lain, tapi hampir-hampir mirip ya. Pengen lunas hutang bebas riba, pengen punya kendaraan, pengen haji umroh, ya, pengen rumah. Biasanya sama ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, impian-impian ini, ya, semuanya ini bisa nggak kira-kira seperti kita menabung? Misalnya, kita mau coba dulu nih, ya. Coba kalau kita menabung, kira-kira kita menabung gaji kita berapa? Kira-kira, misalkan gaji kita 5 juta, ya. Kita nabungnya berapa Bapak Ibu? Taruhnya 1 juta ya. 1 juta Bapak Ibu, itu kalau 1 tahun itu baru 12 juta. Kalau 30 tahun 360 juta. Pak Dwi umurnya berapa Pak? 54 tambah 30 tahun berarti 84 Pak. Baru Bapak bisa nanti umroh dan kendaraan atau di rumah. Gak keburu waktunya Pak, 30 tahun kelamaan ya. Bu Rizka juga begitu ya. Untuk di rumah mahal Bu, miliaran. Seperti itu ya. Kayaknya nggak cukup kalau 1 juta. Coba kalau 5 juta. Nah, ini kalau 5 juta per bulan. Kita nabungnya 5 juta per bulan berarti gaji kita 10 juta atau 20 juta. Nah, seperti itu. Nah, begitu 30 tahun baru 1,8 miliar. Berat nih ya. Untuk Ibu Rizka 30 tahun kemudian Bapak Ibu. Ibu Rizka umurnya berapa? 33. Wah, masih muda. Berarti ya 1,8 miliar Bu. Membeli rumah 1 miliar lebih. Biasanya kalau yang layak itu sekitar 1,2, 1,5 kan seperti itu ya. Kemudian haji itu sekitar 60 juta. Kemudian kendaraan ini kalau yang baru ya itu sekitar 300 juta. Yang enak lah dipakainya ya, bukan yang bekas nih ya. Nah, ini semua nggak cukup Bu, 1,8 gitu. Nah, ini solusi bukan kalau begitu. Ini bukan solusi Bapak Ibu. Coba kita cek lagi. Mungkin kita punya kontrakan. Kontrakan saya sendiri juga suka bikin kontrakan waktu itu. Ya. Saya bikin kontrakan Bapak Ibu sebagai aset. Ini kan aset nih. Tuh, lihat yang tengah-tengah kontrakan Bapak Ibu. Tapi gede banget duitnya. Kemudian baliknya 5 tahun aja nggak balik Bapak Ibu. Saya waktu itu bikin kontrakan cuma 4, itu baliknya 7 tahun Bapak Ibu. Artinya uang yang kita keluarkan baliknya 7 tahun, kelamaan kata Habib dan Suwan.
kesuwen kelamaan ya. Ini juga bukan solusi. Pertanyaan saya, apa ada solusinya di ruangan ini untuk kita bisa mencapai impian? Ada? Ada. Nah, kalau ada ini ya, kita cara bangun aset yang modalnya kecil tanpa resiko. Ya, apa itu? Ialah PT Best Corporation. Tepuk tangan buat PT Best Corporation. Ya, pertama ya modalnya kecil Bapak Ibu ya. Kemudian resikonya nggak ada. Ya, kenapa resikonya nggak ada? Karena di sini jual beli Bapak Ibu, bukan investasi. Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu dapat produk, gitu loh. Produknya dipakai, Bapak Ibu sehat. Sehat Bapak Ibu itu luar biasa. Mahal Bapak Ibu sehat itu. Kalau sakit Bapak Ibu nggak bisa ditunda, harus ke rumah sakit dan harus bayar. Ya, karena Ibu bergabung di sini nantinya, maka Bapak Ibu mendapatkan produk, Bapak Ibu sehat. Ya, nah dengan sehat itu kita bisa melakukan ibadah pada Allah lebih giat lagi Bapak Ibu. Nyari duitnya lebih getol lagi Bapak Ibu ya. Nah, potensi hasilnya miliaran. Sudah terbukti Bapak Ibu, ada 6.000 orang itu sudah mendapatkan yang namanya ya mampu membeli motor Bapak Ibu. 6.000 orang. Lebih dari 6.000 orang. Dan 6.000 orang ini juga mampu untuk umroh Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan dong buat PTBS. Ya. Nah, kemudian ada lebih 3.000 orang sudah membeli mobil. Harganya berapa? 150 juta. Nah, kalau yang 6.000 orang ini yang 20 juta Bapak Ibu. Ya. Nah, 3.000 orang lebih itu sudah memperoleh penghasilan atau reward itu yaitu bisa membeli mobil 150 juta. Nah, kemudian lebih dari 500 orang sudah membeli Pajero Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh duitnya saja ambil, nggak apa-apa, nanti ditransfer. Atau Bapak Ibu pengen beli mobilnya, dibeliin Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mencapai ya yang namanya hitung-hitungan sistem kita. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian sudah lebih dari 200 orang mendapatkan rumah Bapak Ibu. Rumah itu harganya 1 miliar di situ Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada orang di sini? Ada Bapak Ibu. Yang dapat 6.000 ada, yang lebih dari 3.000 orang di sini ada. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Kemudian yang lebih dari 500 itu ada Bapak Ibu. Nah, untuk yang lebih dari 200, nah ini Bapak Ibu ya. Inilah beliau yaitu Abi Haji Masturi dan Elis Ratnasari. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk beliau. Beliau yang sudah memperoleh itu, maka itu kami semua ini ingin belajar sama beliau. Ya, ingin dibina, ingin dibimbing Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dengan demikian maka ya ada ya solusinya ini untuk kita bisa menggapai ya meraih cita-cita kita semua. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian maka ya ini PT Best Bapak Ibu ya. Ini sudah punyai ya izin Bapak Ibu ya. Mempunyai izin nih. Bahkan sudah memperoleh beberapa penghargaan Bapak Ibu. Adanya di Bandung Bapak Ibu. PT Best perusahaan terbatas Bandung Eko Sinergi Teknologi. Itu PT Best singkatannya itu Bapak Ibu. Letaknya di Bandung Bapak Ibu ya. Ini penghargaan-penghargaan Bapak Ibu yang diraih oleh PT Best. Tepuk tangan untuk PT Best. Yang pertama ya. Nah, PT Best itu sudah mendapatkan ya sebagai ya perdagangan terbaik tahun 2022 ya. Ini juga luar biasa prestasi ya. Ya, kemudian juga PT Best ini dipimpin oleh anak muda Bapak Ibu. Ya, anak muda yang betul-betul istiqomah bagaimana bisa membangkitkan ya, menyelamatkan orang-orang yang di bawah atau lagi yang punya hutang ya dan juga kena riba. Ini namanya adalah tepuk tangan Bapak Febrian Agung. Ya, beliau adalah CEO ya, owner dari PT Best Corporation Bapak Ibu ya. Nah, ini visinya ya. Pertama, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat ya, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Saya belum dengar perusahaan lain ya yang punya visi
bagaimana membantu umat terbebas dari hutang dan riba, Bapak Ibu. Baru di sini saja sedekah, ya. Kemudian visi kedua, menjadi perusahaan penjual langsung berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia. Tepuk tangan buat PTBS, luar biasa. Bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Singapura, tapi di dunia, Bapak Ibu. Sekarang sudah ada di Arab Saudi, di Hong Kong, di apalagi tuh, di yang itu di Thailand, ya banyak lah pokoknya seluruh dunia, ya. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan perekonomian bangsa. Bapak Ibu, dengan modal kecil tadi Bapak Ibu yang ceritakan, kita memperoleh ya penghasilan yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu tempatnya, saya akan jelaskan Bapak Ibu, ya. Nih, ya kemudian visinya, misi, kita kan misi. Sekarang visinya, ya, go berkah, no riba, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita berkah? Walaupun Bapak Ibu udah banyak duitnya, tapi kalau nggak berkah Bapak Ibu, siap-siap aja, habis semua Bapak Ibu. Ya, sakit yang nggak kunjung sembuh, anak yang susah diatur, itu nggak berkah Bapak Ibu. Makanya jangan lagi riba Bapak Ibu. Kita hijrah Bapak Ibu. Ya, kita hijrah, kita pindah. Bagaimana kita hutang semua kita lunasin, dan kita jangan lagi bergelut dengan yang namanya riba Bapak Ibu. Lanjut. Ini adalah para orang-orang yang ada di dalam perusahaan PTBS namanya Bapak Ibu. Izin-izinnya, sertifikasi dari MUI, ya, udah lengkap Bapak Ibu, ya. Kemudian dari Kominfo mengenai sistemnya Bapak Ibu, ya. Kemudian juga legalitas dikasih itu semua nggak usah ragu Bapak Ibu, nggak usah ragu, semua sudah disiapkan. Bapak Ibu kalau misalkan usaha nih, bikin bakso misalkan, pertama itu hanya satu produk bakso doang. Di sini sudah ada 137 produk Bapak Ibu. Tepuk tangan buat PTBS, ya. Kemudian dagang baksonya di mana? Mungkin punya tempat, harus nyewa tempat Bapak Ibu. Di sini nggak ada nyewa tempat, Bapak Ibu udah siapin, izinnya disiapkan. Kemudian juga barangnya, produknya disiapkan. Kemudian bagaimana bagi keuntungannya disiapkan semua. Pokoknya Bapak Ibu tinggal satu ngerjainnya, yaitu pakai produknya. Kemudian setelah dipakai pasti ada positifnya, hasilnya sembuh. Kemudian Bapak Ibu ceritakan. Setelah Ibu ceritakan, ajak ke pertemuan seperti ini. Pertemuan tadi ya, dari host mengatakan bahwa pertemuannya ada dua, ada offline, ada online. Ya, kalau Ibu atau Bapak tidak sempat untuk mengikuti offline karena jarak jauh atau apa, ikut yang online, gitu. Yang penting sampai dan tahu perkembangan perusahaan atau tahu perusahaan Bapak dan Ibu semua. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semua, ya. Oke, ini penjelasan produknya Bapak Ibu. Ada 4 segmen. Yang pertama adalah, ya, ini ada produk pengawet atau pemelihara bahan bakar atau kendaraan kita, yaitu aditif bahan bakar untuk kendaraan. Ada yang buat bahan bakar oli, bahan bakar solar, ada bahan bakar bensin, ada juga yang bahan bakar yang namanya oli. Jadi sebelum Bapak Ibu isi di SPBU, itu isi dulu Bapak Ibu dengan yang namanya Eco Racing ini Bapak Ibu, ya. Diisi dulu, ya, di tangki dari motor Bapak Ibu, ya. Setelah diisi 2 pil gitu, udah baru diisi. Nanti akan awet, nggak cepat habis, kemudian nggak sering-sering ke bengkel Bapak Ibu. Artinya mesinnya terpelihara Bapak Ibu. Nah, yang solar pun demikian. Kemudian yang oli, apabila Bapak Ibu, ya oli biasa kan diganti setiap bulan tuh, ya. Ini oli nih, ya. Itu namanya Eco Racing Bapak Ibu, ya. Ini oli, ya, Nanotech namanya. Jadi sebelum isi oli, ini dulu isi, nanti olinya baru diisi supaya nggak cepat kental Bapak Ibu, ya. Seperti itu, oke? Tepuk tangan dong buat PTBS, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah suplemen kesehatan. Nah, ini penting, ya. Kesehatan ini Bapak Ibu, ini ada Bimax, ya. Bimax ini bagi Bapak Ibu, nih Bimax, ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tenggorokannya sakit, ya. Kemudian juga apa sih namanya tuh, kalau dengan sakit tuh, nah itu pakai Bimax Bapak Ibu, ya. Pakai itu. Mudah-mudahan sehat Bapak Ibu. Saya udah buktikan soalnya nanti ada orang yang melakukan testimoni Bapak Ibu. Kemudian ada Ecovico, ya. Ecovico itu adalah dari kelapa Bapak Ibu, ya. Itu untuk peredaran darah menjadi bagus. Ada kolagen, ada LVN Slim. Ini juga luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu habis
makan tuh sakit perut, nah Alpen Slim lah Bapak Ibu, supaya keluar semua tuh penyakit-penyakitnya. Oke, ada juga X-Men. X-Men ini waduh luar biasa nih. Ini wah. Ada yang sebelah Pak Surji itu namanya adalah Titan Gel Bapak Ibu. Wow, tepuk tangan buat Titan Gel. Bapak Ibu, saya tadi lihat yang bilang wow itu ada di belakang Bapak Ibu. Tahu nggak? Bapak Ibu nggak tahu, Titan Gel itu untuk memperbesar alat kelamin laki-laki dan memperpanjang Bapak Ibu. Iya, makanya aul gitu sudah tuh. Jadi Bapak Ibu nggak usah sama elok Bapak Ibu, kesini aja. Ya, nah, makanya ada cucunya. Ya, nah untuk menggairahkan laki-laki supaya libidonya tinggi, itu juga ada Bapak Ibu. Ya, namanya Titan Spray, disemprot dulu Bapak Ibu. Ya, nah untuk ibu-ibunya, nah itu adanya nanti di skincare, namanya adalah ya apa namanya? Crystal V namanya, ya. Nah, Crystal V itu, Bapak Ibu mohon maaf, ya. Kalau kita Gel untuk membahagiakan Bapak Ibu-ibu, kalau yang Crystal V itu untuk membahagiakan Bapak-bapak. Apa sih Crystal V itu? Jadi yang udah umur-umurnya pada longgar, ya, itu jadi sempit kembali jadi perawan lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan dong BTBS, ya, luar biasa BTBS, ya. Nih ada skincare Bapak Ibu, ya. Skincare ini Bapak Ibu itu ada minyak wangi Bapak Ibu, ada beberapa varian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti penampilan yang gimana ya, yang betul-betul menyenangkan gitu. Kalau baunya wangi kan enak, kalau baunya ketek kan juga enak ya. Nah, pakai minyak wangi untuk pengajian, untuk undangan, untuk bersosialisasi ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya di situ ya untuk skincare ini wajah kita Bapak Ibu, apalagi yang sering pakai motor. Itu kan sering kena tuh ya flek-flek hitam-hitam, itu nanti pakai tuh dari kita ya, namanya peeling Bapak Ibu, atau pakai yang namanya Glamor. Glamor itu kalau kita sudah pakai sabun ya bersih, kering itu sebentar, pakailah Glamor. Ada Glamor. Nah itu tuh yang bening. Nah itu kakak ya, itu Glamor Bapak Ibu. Itu kalau diusap di muka Bapak Ibu, diputar ke atas, itu akan keluar berintil-berintil Bapak Ibu, keluar semua itunya tuh, kotor-kotoran kulit. Nah setelah itu baru gunakan yang namanya ya serum Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kulit Bapak Ibu itu tetap yang namanya segar, lembab, dan pori-porinya jadi halus lagi, gitu loh. Tahu nggak pori-porinya bayi itu halus Bapak Ibu? Nah ini bisa mudah-mudahan bisa jadi pori-pori itu Bapak Ibu jadi pori-pori kayak bayi seperti itu. Ya jadi 15-20 tahun lebih muda. Oke, ya. Nah ini untuk perawat wanita yang tadi sudah ada red gel ya kan. Nah ini produk yang keempat yaitu produk pupuk pertanian Bapak Ibu dan peternakan. Kalau Bapak Ibu punya padi, ya ini panennya lebih banyak dan padinya subur. Kemudian ada yang namanya batang besar, yaitu misalkan duren, misalkan kelapa sawit. Nah itu pakai ya padi itu ya. Oke. Nah kalau fotosintesa ini untuk yang ranting-ranting kecil. Nah kalau base pump ini yang batang besar Bapak Ibu. Ya duren Bapak Ibu itu udah 10 tahun atau 15 tahun ya, tidak pernah berbuah, baru dipakai ini 2 bulan langsung dia petik bunganya itu muncul. Kemudian 2 bulan kemudian berbuah segini-segini. Nah kemudian 4 bulan kemudian sudah besar-besar Bapak Ibu. Itu dibuktikan ya dari pupuknya. Kenapa? Karena di sini kita jual biangnya Bapak Ibu. Ya kecil nih. Ini kan cuma satu saset aja nih, kecil fotosintesa. Tapi ini untuk 1 hektar lahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena biangnya dicampur dengan air baru disemprot. Seperti itu. Nah dengan peternakan ada yang untuk peternakan atau pertanian. Itu kalau miara sapi, miara ayam, miara bebek, apalagi ya, miara kambing ya, itu kasih yang namanya ya untuk peternakan. Ya, kasih itu. Jadi makanannya dicampur supaya apa? Supaya nanti dagingnya gempal. Jadi berat badannya itu kalau ditimbang tuh gempal. Jadi kalau dipotong dimakan tuh gempal banget. Lembut lagi dagingnya seperti itu. Ya, tepuk tangan dong buat BTBS. Ya. Nah, yuk kita pengen buktikan bahwa ada orang-orang yang sudah mencoba dan akan menceritakan kepada Bapak Ibu. Yuk kita berdiri Bapak Ibu, kita sambut Bapak Ustadz Daha.